wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya yang akan membahas tentang perjalanan saya sebagai blockchain developer ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas sedikit motivasi apa sih di balik adanya blockchain ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya tentang konsep chain-nya ya. Jadi bagaimana blockchain bekerja. Jadi memang kita rencananya akan latihan ya membuat sebuah website ya terkait dengan smart contract ya yang ada di blockchain Ethereum ya. Jadi tool-toolnya sudah saya sampaikan, tapi kemarin ada yang terlewat ya bahwa ini Web3.js, terus nanti ada satu bahasa programan lagi yang mungkin kita bisa gunakan ketika membuat blockchain secara eh, tanpa Ethereum ya. Jadi membuat blockchain sendiri ya. Nanti kita pakai yang namanya bahasa pemrogramannya adalah Python. Oke. Jadi teman-teman nggak usah pusing dulu mikirin teknologi ini. Yang penting hari ini kita akan belajar bagaimana blockchain bekerja. Oke. Oke, selanjutnya ya. Jadi kalau kemarin kita telah membahas tentang motivasinya, kita juga udah tahu bahwa si blockchain ini itu kan menjadi sebuah blockchain ketika terdiri dari sejumlah blok ya. Jadi blok-blok itu kan isinya adalah transaksi ya. Transaksi kan bebas, tidak harus mata uang digital gitu terkait dengan aset-aset terkait dan keuangan. Tapi berdasarkan dengan contoh yang telah saya sampaikan kemarin adalah data COVID-19 yang akan dilindungi biar data COVID itu tidak termanipulasi ya. Jadi setiap data yang ada di transaksi itu kan pasti memiliki timestamp ya atau stempel waktu ya. Oke. Sebagai contoh di dalam jaringan blockchain ya, kita memiliki sebuah blok pertama ya. Jadi agar tercipta sebuah blok yang akan terhubung dengan blok yang lain, kita harus memiliki genesis blok. Genesis itu ya awal mula blok itu. Nah, itu datanya bebas ya. Yang penting itu bebas kita isi, transaksinya apa, transaksi kosong pun tidak apa. Yang penting ini akan menjadi pemicu untuk blok-blok berikutnya. Oke, jadi ketika nanti ada blok 2 gitu ya, dia memiliki timestamp sendiri ya. Jadi kemudian ada blok 3 gitu, kemudian ada blok 4 dan sebagainya. Kan kita tahu bahwa ini akan menjadi sebuah blockchain ya, karena blockchain itu terdiri dari blok-blok yang memiliki data transaksi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi dalam satu jaringan kita telah memiliki data-data transaksi yang kita simpan menjadi sebuah blok. Oke. Oke, jadi pertama kita harus punya genesis block untuk memicu blok-blok berikutnya. Nah, terus ada pertanyaan bagaimana cara kita untuk menyatukan blok-blok tersebut nih. Jadi kan kita udah tahu bahwa blockchain itu konsepnya adalah terdiri dari blok-blok yang saling terhubung ya, masing-masing punya data transaksi. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menghubungkan blok-blok tersebut, gitu ya. Jadi, untuk mengetahui itu semua, kita harus paham dulu konsep yang namanya fungsi hashing ya. Fungsi hashing itu apa? Jadi, fungsi hashing ini merupakan salah satu kunci utama dari teknologi blockchain itu sendiri. Jadi, kalau belum paham tentang konsep hashing, percuma saja kita tidak akan bisa memahami apa itu blockchain. Jadi, kita akan membahas sedikit tentang hashing ya. Hashing itu apa? Oke, misalnya ada sebuah blok transaksi, bukan blok transaksi ya, tapi ada plain text gitu ya. Ada sebuah nama. Nah, teman-teman kan pasti pernah, kalau yang pernah belajar tentang pemrograman website, misalnya kita kan masukkan data user ya, bisa input user, registrasi, masukkan email atau username, lalu ada password gitu ya. Kemudian password itu kemudian di hashing nih. Nah, ketika tersimpan di sebuah database akan menjadi sebuah bentuk kata yang lain ya. Jadi rangkaian-rangkaian apa ya namanya, rangkaian-rangkaian kode-kode yang acak-acak gitu ya, baik dari angka, dari teks ataupun simbol-simbol yang dianggap itu menjadi sebuah nilai keamanan tambahan ya. Jadi misalnya kita kalau di hashing ya ada sebuah nama, kemudian kita masukkan fungsi hashing, kita bisa pilih fungsi hashingnya apa, misalnya SHA-256 sebagai contoh. Kalau yang familiar itu mungkin ada MD5, SH1. Nah, saya sebagai contoh SH256. Nah, outputnya setelah dilakukan hashing, nama tersebut yang awalnya cuma 5 digit ya, sekarang lengthnya 5 ya, sekarang udah terbentuk sebuah
SHA-256. Nah, ini lebih rumit ya. Kalau teman-teman lihat bisa lihat ada angka, ada huruf gitu ya. Dan ini akan lebih terlihat secure atau aman karena acak, sehingga hacker akan sulit ya, sulit untuk melakukan decodingnya lagi gitu ya, untuk decrypt lagi ya. Jadi untuk mengembalikan ini, mendeteksi bahwa sebetulnya data ini itu akan terlihat sedikit lebih sulit. Apakah ini aman? Oh, belum tentu aman ya, tapi karena ini adalah salah satu usaha untuk menambahkan lapis keamanan pada sebuah sistem. Yang sudah saya contohkan adalah password gitu. Nah, jadi kalau saya rangkum, saya ambil dari sebuah situs ya, teman-teman dari dunia Elkom ini, bahwa fungsi hashing biasanya dipelajari bersama-sama dengan kriptografi nih. Jadi kalau teman-teman senang teknik kriptografi, pasti sudah kenal yang namanya hashing gitu ya. Jadi ilmu tentang pembuatan pesan rahasia ya, dan cara memecahkannya ya. Jadi kalau hashing ini fungsinya digunakan untuk mengacak sebuah kata. Nah, kan tadi katanya adalah sebuah nama, yang tadinya mungkin hanya sekedar nama saja, jadi ketika di-hashing, dia akan jadi sulit ditebak ya. Jadi sebenarnya apa sih 7B400FBEB7 ini apa gitu ya. Padahal, namanya adalah sebuah nama seorang gitu ya, tapi karena sudah di-hashing sehingga, ini sulit ditebak gitu. Jadi ketika hacker coba menebak susah gitu ya. Jadi ini, fungsi hashing dulu harus dipahami ketika kita akan melangkah belajar tentang blockchain ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas konsep hashing. Jadi teman-teman pastikan sudah memahami hashing karena kita akan menggunakan hashing itu pada setiap blok-blok yang akan tersimpan di jaringan blockchain gitu ya. Oke, jadi dalam suatu jaringan blockchain kita telah tahu bahwa tadi kita telah menciptakan yang namanya genesis block ya. Nah, si Genesis block ini kita juga harus membuat hash block sebelumnya. Loh kan ini kan hash blok pertama, hashnya dari mana? Ya hashnya bebas, kita tentukan sendiri saja, transaksinya pun bebas gitu ya. Yang penting kita sudah membuat satu buah blok dasar atau blok awal gitu ya. Nah, kemudian ketika transaksi-transaksi ini akan disimpan ya, transaksi-transaksi ini disimpan ya. Jadi transaksi ini kemudian kita lakukan hashing, konten-konten transaksi kita lakukan hashing agar dia tersimpan di blok kedua. Jadi blok kedua ini telah menyimpan hash dari blok sebelumnya. Oke, jadi identitas di sini ya telah tersimpan dalam bentuk hash ya, yang tersimpan di blok 2. Jadi dia udah terhubung dengan membaca previous hash ya. Jadi blok sebelumnya dibaca hashnya. Kemudian ketika ada transaksi lagi, dia punya timestamp lagi, dia juga akan tersimpan di blok 3 dalam bentuk hashing gitu ya. Dalam bentuk kode-kode unik tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan dari konsep hashing. Dan seterusnya ketika dia ada transaksi lagi, maka hashingnya juga akan disimpan di blok selanjutnya. Itu. Jadi cara untuk menyambungkan blok-blok ini ya menggunakan konsep hashing ya. Jadi kita melakukan hashing konten-konten dari blok sebelumnya dan menjadi sebuah identitas kunci ya untuk menghubungkan satu sama lain gitu. Nah, ketika ada sebuah perubahan data di sini, misalnya saya anggap bahwa ada perubahan data di blok 2 ya, misalnya ada orang yang coba-coba melakukan edit data gitu ya, atau melakukan modifikasi data. Contohnya ada orang yang tadinya negatif dibikin positif gitu ya dalam sebuah sistem EHR ya, dalam sistem rekam medis gitu. Wah, ini harusnya kan nggak boleh ya, harusnya nggak boleh dilakukan edit data gitu ya. Nah, karena kita sudah menggunakan konsep blockchain dengan metode hashing yang terhubung dalam satu sama lain gitu ya. Jadi si transaksi ini akan terjaga integritasnya ya, karena kan kita sudah menyimpan hashing transaksi di blok-blok berikutnya gitu ya. Jadi dianggap bahwa menyimpan hash dari blok sebelumnya di blok saat ini menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya gitu ya. Jadi blok ini datanya akan lebih terlihat, bukan terlihat ya, tapi benar-benar jaga integritasnya karena sudah di-hashing dan disimpan di blok 2 gitu ya. Jadi ketika ada modifikasi apapun pada suatu blok gitu ya, menyebabkan hash blok menjadi tidak valid gitu ya. Kan ini udah dirubah nih datanya. Tentunya kan tadinya sudah membaca blok yang awal. Nah, ini terjadi perubahan data nih, perubahan otomatis dia akan berubah dan dia akan menjadi sebuah rangkaian yang tidak valid gitu. Jadi
akan mempengaruhi blok-blok berikutnya ya, karena misalnya tadi di sini sudah A, ini tiba-tiba diganti Z gitu ya. Ini kan baca lagi, loh kan harusnya A, kok jadi Z gitu. Dan dia akan merubah yang lain gitu. Nah, akhirnya blockchain ini menjadi sebuah rangkaian blok yang dianggap tidak valid gitu ya. Oke. Kalau sekarang karena trendingnya blockchain ini sudah langsung dikombinasikan dengan beberapa konsep keamanan. Jadi blockchain ini sudah menjadi salah satu bahan riset yang cukup populer di beberapa universitas ya, apalagi yang terkait dengan digital forensik gitu ya. Jadi blockchain ini sudah benar-benar banyak papernya, banyak jurnal-jurnal yang telah mempublish paper-paper yang terkait dengan blockchain. Kalau kita lihat mereka cukup trending gitu ya. Jadi bagaimana kenapa sih blockchain itu dianggap sebagai sebuah metode yang aman ya untuk melindungi sebuah data ya. Misalnya saya ilustrasikan bahwa ada sebuah hacker gitu ya. Hacker itu dia mencoba memodifikasi gitu ya, modifikasi salah satu blok ya yang isinya transaksi. Kalau tadi transaksinya adalah data-data tentang data COVID ya. Misalnya hacker mencoba ngerubah data yang pasien yang negatif jadi positif gitu ya di salah satu blok gitu ya. Misalnya blok ini. Nah, ini kan udah jadi satu rangkaian ya. Ini blok ini udah jadi dia robah, dia udah berhasil akhirnya, tapi karena setiap blok itu saling menyimpan preview hash-nya ya, telah di-hashing ya, maka blok ini menjadi sebuah salah satu komputer yang menyimpan data yang transaksi yang tidak valid gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jaringan blockchain adalah jaringan yang terdistribusi gitu ya. Jadi misalnya si A, si B, si C, si D, si E, si F ini adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah jaringan blockchain. Nah, si A telah menyimpan data transaksi COVID-nya, dan si B telah menyalinnya, si C telah menyalin, begitu juga dengan D dan E sama-sama telah menyalin. Nah, tiba-tiba data yang ada di komputer A, di jaringan A ini, dirubah oleh si hacker ya tentunya. Akhirnya kan ada sebuah kerusakan data di sini. Nah, mereka saling memvalidasi satu sama lain. Misalnya si B, si C, D, E, F gitu bilang bahwa, loh kok si A ini kok datanya beda ya? Kok nggak sama dengan kita? Ya wis, berarti data-data yang udah dimanipulasi, yang dimodifikasi oleh hacker, ini dianggap sebagai data yang tidak valid. Jadi mereka akan lebih percaya kepada data-data mayoritas yang ada di sini, ya dalam sebuah jaringan peer to peer ya. Jadi karena konsepnya terdistribusi, jadi kita pakai peer to peer gitu ya. Jadi si B, C, D, E, F memvalidasi dan menyepakati bahwa data yang ada di komputer A telah dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang menjadikan konsep blockchain ini dianggap aman gitu ya. Tadi udah langsung kedeteksi hashes-nya, sehingga hashes-nya itu karena udah dirubah jadi berantakan gitu ya, tidak sama dengan yang lain. Kemudian ketika ada validasi salinan di komputer-komputer yang terhubung di blockchain menjadi tidak sama gitu. Jadi sebagai catatan bahwa ketika seorang hacker ingin merubah transaksi gitu ya, jadi dia tidak hanya memodifikasi transaksi dalam suatu blok, tapi semua blok berikutnya juga akan berubah di sebuah jaringan blockchain. Yaitu dia perlu melakukan sinkronisasi perubahan ke semua komputer lain di jaringan ya. Jadi harus disinkronisasi. Jadi dia kalau melakukan hacking ya di salah satu komputer, mau nggak mau dia juga harus melakukan hacking, dan dia juga harus memiliki timestamp yang sama. Jadi harus begitu cepat gitu ya. Jadi kalau pengen rubah jadi merupakan sebuah tugas yang dianggap mahal. Kenapa? Harus dihack semua komputernya. Ya karena komputasinya besar, dia tidak bisa sendirian gitu ya. Harus ada upaya-upaya yang lebih banyak dia lakukan. Ataupun dia harus mematikan atau melakukan hack semua komputer yang ada di jaringan tersebut gitu ya. Jadi karenanya data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah. Ini perlu digarisbawahi bahwa jaringan yang data-data yang telah disimpan di sebuah blockchain itu tidak dapat berubah gitu ya. Karena sulit diubah setelah blok tempat mereka berada ditambahkan ke blockchain. Jadi teman-teman kalau udah masuk ke blockchain, datanya udah dimasukkan ke blockchain, itu datanya tidak bisa berubah gitu ya. Oke, tentang bagaimana blockchain itu bekerja sudah saya sampaikan sedikit tadi tentang konsep hashing-nya. Jadi bagaimana blockchain itu bisa terhubung satu sama lain itu dengan kita memahami dulu bagaimana konsep hashing ya, ataupun
di ilmu kriptografi ya. Jadi nanti video selanjutnya kita akan belajar tentang konsep mining ya di blockchain, itu menambang lah ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar itu, wah saya ada komputer-komputer yang memang speknya khusus untuk mining Bitcoin gitu ya, ataupun mining Ether gitu. Jadi sebenarnya mining itu gimana sih cara kerjanya, cara prosesnya gimana, terus kenapa harus dianggap sebagai mining dan sebagainya, itu akan saya bahas dalam video selanjutnya. Jadi gitu teman-teman, terkait dengan bagaimana blockchain itu bekerja telah saya sampaikan, nanti kita akan jumpa lagi di video ketiga tentang konsep mining. Oke, terima kasih, sampai jumpa di seri video tentang blockchain developer di seri berikutnya. Terima kasih.